Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan teman-teman semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa teman-teman selalu semangat ya. Semangat, selalu bahagia, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita itu selalu dibimbing ya, untuk menjadi generasi yang produktif untuk mengembangkan perekonomian Indonesia. Dalam video ini saya akan membahas atau sedikit membahas tentang 3 hal, yaitu ada perilaku produsen, kemudian analisa produksi, yaitu ada ISO1 dan ISO-COS. Langsung saja, perilaku produsen. Apa itu perilaku? Perilaku adalah sebuah reaksi yang dihasilkan dari pola pikir manusia dan hati nurani manusia. Itu adalah perilaku manusia berarti. Kalau hewan berarti sebuah reaksi yang dihasilkan dari insting sebuah hewan. Itu perilaku di sebuah reaksi. Saya katakan sebuah reaksi. Makan, minum, tidur, membuat video, blog, terus minggat, bojomani, selingkuh, itu namanya perilaku. Kemudian ada yang namanya produsen. Produsen adalah seseorang atau sebuah unsur, tepatnya unsur umumnya, sebuah unsur yang melaksanakan kegiatan produksi, Terus apa itu produksi? Produksi adalah sebuah kegiatan untuk menghasilkan sebuah produk untuk menunjang kelangsungan perekonomian. Itu namanya produksi. Terus apa itu produk? Ya, produk adalah sebuah reaksi, atau sebuah produk adalah sebuah hasil dari produksi yang dikerjakan oleh produsen. Jadi perilaku produsen adalah sebuah reaksi yang dihasilkan oleh produsen. Apa saja reaksi produsen? Tadi sama saja seperti itu, yaitu upaya bagaimana caranya sebuah proses produksi seimbang dalam kualitas, kuantitas, dan juga mempertimbangkan untuk jangka yang panjang terkait sampai terhadap konsumen atau kepuasan konsumen. Jadi seperti sebuah produsen harus berperilaku bagaimana caranya memproduksi sebuah produk yang nantinya itu bisa seimbang sampai kepada kepuasan konsumen. Contohnya seperti ini. Misalkan saya memproduksi sejahtah, saya memiliki pabrik sejahtah ya, untuk peribahatan. Saya itu dalam produksi itu harus mempertimbangkan kualitas kuantitas ya, yang nantinya itu bagaimana caranya sampai kepada konsumen dengan kepuasan. Contohnya sasaran saya adalah konsumen di atas rata-rata, itu mempunyai uang banyak. Sasaran saya seperti itu, orang-orang kaya seperti itu. Maka saya dalam produksi itu membuat sajadah yang sangat bagus, yang bahannya itu sangat lembut, yang apabila digunakan itu pahalanya akan langsung naik 1000 kali ya. Maksudnya kan karena bagi produk saya jadi kan mempunyai pahala yang besar. Itu contohnya. Ataupun nanti misalkan sasaran saya adalah kelas menengah ke bawah, maka produksi sajadah saya itu adalah sajadah yang bahannya itu ya tidak mahal-mahal banget, tidak murah-murah banget, tapi enak dipakai. Harus seperti itu, harus sampai kepada kepuasan konsumen. Dan nantinya dari bahan untuk membuat sajadah juga harus dipertimbangkan bagaimana caranya bahan tersebut itu dapat menguntungkan bagi saya sebagai produsen ataupun nanti sebagai
penyalur hingga sampai kepada konsumen. Karena tidak mungkin kita menjual sajadah hanya dengan bahan biasa, ya, model biasa harganya itu 10 juta. Siapa yang mau beli, kan? Makanya harga pabrik 10 juta siapa yang mau beli? Makanya kalau harga kualitas harga itu harus dipertimbangkan oleh produsen agar sampai terhadap kepuasan konsumen. Perilaku produsen gimana caranya? Dan dalam produsen itu ada beberapa unsur, yaitu unsur yang pertama mungkin ada barang yang bersifat tetap atau jangka panjang, ini ada mesin gitu dan sebagainya. Juga ada nanti unsur yang bersifat sementara atau jangka pendek dan juga dapat diperbarui. Itu ada dua hal tersebut harus dan juga ada satu lagi yaitu tenaga kerja, ya, ada tenaga kerja. Jadi tiga hal tersebut harus diperlukan itu dalam perilaku produksi. Ini ya kayak melihat bagaimana caranya memproduksi sebuah barang yang berkualitas tapi harganya itu sangat terjangkau oleh konsumen. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya itu tentang analisa produksi. Ya, analisa produksi itu ada dua, ya. Ini berdurasinya 5 menit, jangan sampai lebih. Ya, lebih sedikit tidak apa-apa, ya, mohon maaf. Yaitu untuk analisa produksi itu ada dua, ya, ada ISO-QuAN dan ada ISO-QOS. Kalau ISO-QuAN tersebut adalah ISO itu apa ya, sama, QuAN itu kebanyakan dari kuantitas. Seperti ISO kan adalah analisa yang nanti kurvanya itu menggunakan dua unsur, tenaga kerja dan modal, yang nanti berfokusan pada kuantitas atau jumlah, ya, yang nanti difokuskan pada jumlah kuantitas tenaga kerja, mesin dan juga mesin, seperti itu kurvanya seperti itu. Contohnya misalkan dalam sebuah pabrik kita sudah menjalani sebuah produksi yang di situ, ini jumlah berarti, ya, tentang jumlahnya. Misalkan kita buat tabel aja, mungkin anggap saja ini lurus, ya, kita buat 3, ada tabel untuk tenaga kerja, kemudian mesin, dan yang terakhir itu adalah kuantitas. Misalkan dengan 15 tenaga kerja dan menggunakan 10 mesin, kita akan bisa menghasilkan 300 produk atau produk, ya, misalkan. Nah, dalam hal seperti ini, untuk agar kita mendapatkan sebuah hasil yang sama 300, itu ketika kita di sini tenaga kerja mengurangi misalkan menjadi 10, maka mesin harus kita tambah menjadi 15. Dan misalkan dari tenaga kerja dari 15 kita ditambah misalkan di sini menjadi 20, mohon maaf, 20, maka dari 10 tersebut kita mesin jangan terlalu banyak, kita hanya membutuhkan 5 mesin, ya. Tenaga kerja menjadi banyak, maka kita tidak butuh banyak mesin, kita hanya membutuhkan 5 mesin untuk menghasilkan 300 produk, begitu. Dan bahkan misalkan di sini kita menggunakan misalkan 25 tenaga kerja, maka kita tidak menggunakan mesin pun kita bisa membuat produk sebanyak 300. Misalkan produk ini adalah roti, misalkan, itu seperti itu. Jadi semuanya itu seimbang dan kurvanya bentuknya itu sama seperti itu, bukan sama, ya, misalkan seperti ini kurvanya, ya. Di sini ada 5, 10, 15. Kurvanya seperti itu. Misalkan dalam tenaga kerja kita tambah, maka dalam mesin kita kurang, dan sebaliknya apabila dalam mesin kita kurangi, kita tambah, maka tenaga kerja yang kita kurangi, dan akan menghasilkan hasil yang sama. Seperti itu. Nanti kita tayangan di slide.
hanya slide nanti kita selesai. Terus kemudian ISO cost adalah ISO itu sama ya, cost itu apa biaya. Jadi dalam apa kurva ISO cost itu nanti berproporsi kepada biaya ya. Jadi kalau biaya itu nanti kita akan menggunakan biaya dalam kedua unsur tersebut, yang nanti biaya dari dua unsur tersebut harus menghasilkan biaya yang sama. Contohnya misalkan tenaga kerja kita menggunakan biaya 100. Kemudian biaya mesin misalkan 200.000 ya. Ya kita tulis saja, misalkan tadi tenaga kerja 100.000, kemudian biaya mesin 200.000, dan misalkan cost atau total modal kita memiliki 1 juta ya. Dan kita buat tabel saja biar lebih gampang nanti menerangkannya. Nah, ini berarti kalau ISO cost ya. Oh, maaf, kameranya jatuh. Di sini adalah biaya tenaga kerja, biaya mesin, dan cost. Nah, kita fokuskan kepada biaya ya, biaya yang seimbang. Jadi misalkan di sini tenaga kerja itu 100 biayanya per satunya, dan mesin per satunya itu 200, dan costnya itu 1 juta. Berarti mungkin kita tuliskan dulu costnya. Nah, berarti dengan menggunakan cost 1 juta, misalkan tenaga kerja kita menggunakan 2, maka mesin yang kita gunakan adalah 4. Kenapa terjadi hal demikian? Karena 2 tenaga kerja akan menggunakan 200.000 ya, dan lebihnya adalah 800.000. Dengan 800 itu akan menghasilkan tenaga upah untuk mengupah mesin 4, atau biaya mesin itu 4 begitu ya. Dan kemudian misalkan kita membuat untuk yang selanjutnya, itu misalkan tenaga kerja kita tingkatkan menjadi 4, maka mesin di sini otomatis turun seperti itu. Ketika kita menggunakan tenaga kerja 4, maka menggunakan uang 400.000, dan sisanya adalah 600. Dan 600 ketika biaya mesin itu 200, maka kita hanya mendapatkan mesin 3 seperti itu. Dan seterusnya, misalkan kita tulis lagi, misalkan kita menggunakan tenaga kerja 6, maka mesin yang kita gunakan karena sisa 400.000 hanya menggunakan 2 seperti itu. Jadi ini adalah contoh dari ISO cost yang nanti kurvanya akan berbentuk seperti ini. Misalkan kita ini adalah tenaga kerja, sini adalah mesin. Saja sama, tapi zero. Misalkan 2, maka akan menghasilkan bentuk seperti ini. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kan ini 2 ya, 2 di sini, terus 4, maka di sini terus 4, 2, 4, 3 di sini, dan 6, 2 di sini. Maka bentuknya itu akan mengarah ke sudut seperti itu.
dan itu pasti jika nanti angkanya diganti dengan yang lebih besar, pasti kurvanya akan menunjukkan bentuk seperti lengkungan yang nanti menuju ke sudut. Itu untuk isopusnya. Bisa kita tambahkan slide juga di contohnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf mungkin dalam kata-kata ada kesalahan, ataupun mohon maaf kalau terjadi celingak-celinguk, itu karena di depan saya itu ada pemandangan yang sangat indah sekali. Di depan saya itu adalah sebuah gedung sebagai wadah bagi para generasi bangsa. Gedungnya sangat indah sekali. Saya tengok-tengok ada pembuatan joglo. Dalam video ini saya mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan, dan terima kasih untuk siap menonton. Ya udah, cukup sekian. Selamat melaksanakan puasa Ramadan, dan juga selamat Hari Raya Idul Fitri, dan juga selamat berbahagia dan selamat bersemangat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.